Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kita akan berhasil mengajak orang hidup sederhana kalau kita teriak itu dari Mercy Tiger, sementara orang lihat ini yang nyuruh hidup sederhana punya gunung, punya kontrakan laut, punya sewaan langit. Bagaimanapun juga kalau sudah maling teriak maling, ya mesti hansip yang bingung. Bagaimana malingnya ini kalau maling sudah teriak maling? Jadi sebagai pemimpin beliau sadar beliau adalah figur, dan figur menjadi contoh, maka yang beliau perintahkan kepada orang lain beliau dulu yang melaksanakannya. Kita dalam hidup ini sering diperintah untuk menyontoh. Orang menyontoh tentu tidak ke bawah tapi ke atas, diperlukan keteladanan. Saudara hadirin yang saya hormati, kalau ini tidak terwujud di dalam kehidupan, dalam arti bahwa kita bermental ganda, tidak seirama antara kata dan perbuatan, maka saya khawatir bahwa kita akan terkena sifat watak daripada orang-orang munafik. Rasul berhasil di dalam dakwahnya oleh karena kata dan perbuatannya satu. Kadang-kadang kita teriak, saudara besok pagi kerja bakti ya? Iya pak, siap. Besok pagi orang mah terjun ke got bersihin lumpur, yang nyuruh mah naik ke tempat tidur. Bagaimana perintah itu mau berwibawa jikalau kita hanya sekedar berteriak, tetapi setelah orang melaksanakan kita malah meninggalkan? Keempat, Rasulullah berhasil di dalam dakwahnya oleh karena komposisi para sahabat yang membantu perjuangannya mempunyai keragaman tetapi ada kebersamaan. Apa yang saya maksud? Mari kita lihat. Sahabat beliau yang paling terkenal kan empat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Empat sahabat ini kita lihat skillnya, profesinya berbeda-beda. Ini yang saya maksud keragaman. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ini sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran, tempat Nabi minta pendapat. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar Siddiq ini namanya kiai diplomat. Kiai karena beliau memang orang alim, diplomat karena beliau pandai berpolitik. Kemampuan berpolitiknya digunakan demi kepentingan agama, dan ini yang kita perlukan. Sebab saya tetap berkeyakinan siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama kita perlu bantu. Tapi siapapun yang jual agama demi kepentingan politik, inilah tukang-tukang perusak agama. Ketika perjanjian Hudaybiyah, salah satu pasal perjanjian Hudaybiyah itu, kalau ada orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam, maka pihak Rasul harus mengembalikan orang itu ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, maka pihak orang-orang Quraisy di Mekah tidak wajib mengembalikan orang itu. Sahabat protes, ini tidak adil ya Rasul. Sayyidina Umar setuju. Kenapa? Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam, kita harus mengembalikan orang itu ke Mekah. Itu satu keuntungan. Keuntungan bagaimana? Kalau Islamnya mantap, dia pulang ke Mekah, dia bisa menyebarkan Islam di Mekah. Kalau Islamnya cuma sekedar pura-pura, kita selamat dari rongrongan munafik. Lalu ada Sayyidina Umar ibnil Khattab. Ini imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, imam jenderal. Imam karena beliau mampu memimpin jamaah di masjid, jenderal karena beliau sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan baginda Rasul.
ada Sayyidina Utsman bin Affan. Ini santri ekonom, santri lantaran beliau orang alim, ekonom lantaran beliau bergerak di bidang bisnis. Keuntungan bisnisnya digunakan membantu perjuangan Rasul. Lalu ada tokoh Ali bin Abi Thalib, pemuda tapi intelek, masih muda tapi rela mengorbankan jiwanya demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmat jikalau langkah perjuangan kita masing-masing tahu komposisinya, tetapi menuju ke arah yang sama, kebersamaan di dalam keragaman. Apa yang menjadi dasar nilainya? Tidak lain nilai-nilai iman. Sebab itu inilah yang perlu ditanamkan lebih dahulu. Saya selalu mengatakan harus ada anak-anak muslimin itu yang masuk pesantren, harus ada anak-anak muslimin itu yang masuk teknik, kedokteran, fakultas hukum, ekonomi, tetapi nilai-nilai iman harus tertanam lebih dulu. Jadi kita ini menyekolahkan anak tentukan melihat bakatnya. Anak saya ini dari kecil senangnya pistol-pistolan aja nih, abri kali itu, masukin akabri dah. Tapi iman tertanam lebih dahulu. Kalau iman sudah tertanam, dia keluar dari akabri jadi perwira, jadi jenderal misalnya, lantaran sudah punya iman, dia jadi jenderal imam, jenderal tapi berjuang bersama kiai, lantaran ada nilai-nilai iman yang dimilikinya. Dia menjadi diplomat yang berlandaskan iman. Dia menjadi ekonom yang dilandaskan iman. Dia menjadi kaum intelek yang dibatasi oleh nilai-nilai iman. Nah, tinggal kita meraba diri saja. Kira-kira saya masuk barisan mana? Saya ini sudah tua, tenaga sudah agak lemah, kekuasaan pun tidak punya. Barangkali kalau sumbangan pikiran bisa lah. Masuklah rombongan Abu Bakar. Jadilah orang tua bijaksana. Ini ada anak muda mau maju, berikan jalan keluar yang positif, bimbing, berikan kesempatan. Kalau salah tegur ya tegur, berikan jalan keluarnya. Jangan cuma sekedar menegur tapi nggak bisa memperbaiki. Anak-anak muda salah tuh lo, yang benar bagaimana Pak? Gue juga nggak tahu, cuman lu salah tuh. Ini kan nggak enak cara begini ini. Cuma sekedar menyalahkan tanpa memberikan jalan keluar yang positif. Orang tua yang bijaksana seperti halnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini tahu diri. Kalau merasa saya pengalaman belum banyak, pikiran pun kurang bijaksana, tetapi kebetulan saya punya wewenang, ayo mau apa? Persilakan. Mau bikin maulid, saya kirim teh botol umpamanya. Mau bangun madrasah, saya kirim semen. Mau dakwah pengajian, persilakan. Ada yang ganggu, saya di depan. Jadilah imam jenderal macam Umar bin Khattab, menjadi tukang decking pengajian, jangan tukang koprok melulu di decking. Ini pengajian juga perlu. Lalu kalau merasa saya wewenang tidak punya, kekuasaan pun tidak ada, kebetulan Allah memberikan amanah berupa harta kepada saya, persilakan saudara, perlu apa? Membangun pesantren, menyantuni yatim piatu, saya kirim dana. Menjadi pengusaha, bisnismen, tetapi yang kemudian menggunakan keuntungan usahanya untuk perjuangan agama, santri ekonom. Kalau merasa saya miskin, kekuasaan tidak punya, tapi kebetulan masih muda, tenaga masih kuat, darah masih mengalir dengan panas, kerja apapun saya mau asal buat kebajikan, mari persilakan, saya akan ikut serta dalam urusan kebaikan, saya akan berusaha di front terdepan. Menjadi pemuda intelek semacam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau dalam komposisi yang berbeda tapi mengarah kepada satu tempat yang sama, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara hadirin yang saya hormati, alangkah indahnya jikalau kita di dalam perjuangan ini mempunyai kiai diplomat, mempunyai imam jenderal, mempunyai santri ekonom, mempunyai pemuda-pemuda intelek yang di dalam keragamannya menuju kebersamaan. Bagaimanapun juga kita perlu kepada bantuan orang lain, apalagi kita dikenal sebagai zon politik, makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Maka pun kita perlu bergaul, perlu berteman, perlu bantuan orang lain. Dan di dalam pergaulan itu
tentu saja kita dituntut untuk tidak luntur nilai kepribadian. Beliau punya sandaran vertikal, punya backingnya tidak kepalang tanggung, Allah. Melalui apa? Melalui jalur ibadah. Ibadahnya pernah Siti Aisyah cerita, satu malam selesai sholat isya, saya ini mau tidur, saya lihat suami saya sedang sholat, saya pun tidurlah. Tengah malam saya terjaga, saya lihat masih sholat juga beliau, saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Selesai beliau sholat, saya hampiri beliau, saya katakan, "Bang, ada apa?" "Aisyah, abang ini kan dosanya sudah diampuni oleh Allah." "Lalu bagaimana?" "Kalau ibadah jangan gitu-gitu, benar, kenapa sih? Sudah diampuni ini kan betul juga namanya istri sayang suami." Apa jawab baginda Nabi? "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakur." Apa saya tidak senang kalau saya oleh Allah diberikan gelar abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya, makin diampuni, makin banyak sholat saya. Ini prinsip beliau. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sujudnya makin banyak. Barangkali kalau malaikat Jibril yang turun ke rumah kita, "Mas, sudahlah, dosanya sudah dijamin ampun oleh Allah." Mungkin kita ya, "Oke dah malaikat Jibril, mulai besok gue pray dah sembahyang." Saudara hadirin, istighfarnya 100 kali sehari semalam. Wa fi riwayatin sab'ina marrah, dalam riwayat lain 70 kali sehari semalam. Dosanya sudah dapat jaminan ampun, tapi istighfar mohon ampunnya kepada Allah minimal 70 kali sehari semalam. Apa sebab? Padahal beliau sendiri oleh Allah menjadi jaminan keselamatan buat umatnya. Dalam ayat, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim." Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau Muhammad masih ada dan hidup di tengah-tengah mereka. Maka kalau saudara baca sejarah, bandingkan rasul-rasul terdahulu, syariatnya itu tokcer. Nih agama, tidak mau azab turun. Coba lihat umatnya Nabi Nuh, ketika menentang habis ditelan banjir. Umatnya Nabi Soleh, ketika menentang habis ditelan gempa bumi. Ada yang ditiup angin puyuh, ada yang disumpah dan dikutuk menjadi monyet, ada yang tenggelam di lautan. Seolah-olah syariat zaman dulu itu tokcer. Begitu penolakan, begitu azab turun. Abu Jahal, Abu Lahab, itu kalau dilihat apa enggak kurang ajar kepada baginda Nabi? Kenapa tidak turun azab? Nabi jaminan keselamatan. Setelah beliau tidak ada, apa jaminan keselamatan yang kedua? Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama di antara mereka masih banyak yang istighfar, mohon ampun kepada Allah. Saudara, inilah saja pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan hal-hal yang saya sampaikan menjadi satu sumbangan moral yang dapat kita jadikan contoh teladan di dalam kehidupan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.